Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Sudiana Channel. Apa kabarnya sahabat-sahabat? Semoga sahabat-sahabat ada dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mensubscribe video saya, channel saya. Tentunya subscribe itu merupakan suatu dukungan moral bagi saya untuk bisa berkreasi menampilkan konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semua. Pada video kali ini saya akan mengambil topik atau membawakan topik tentang kemanakah sampah dan limbah kapal pesiar itu dibuang. Sahabat-sahabat tentunya sudah memaklumi bahwa setiap aktivitas, baik itu di rumah, di kantor, di sekolah, ataupun dimanapun itu, tentunya akan menghasilkan sampah. Baik itu di rumah seperti sampah bekas pengolahan masakan di dapur, atau sampah bekas memasak di dapur. Seperti di kantor, sampah atau bekas penyusunan suatu administrasi atau laporan administrasi. Di sekolah misalnya siswa-siswa, baik itu sampah kertas, pembungkus makanan dan sebagainya, itu setiap harinya menghasilkan sampah. Pun juga di kapal pesiar, bisa kita bayangkan dalam sebuah kapal pesiar dengan jumlah penumpang termasuk di dalamnya tamu dan juga kru, setiap orangnya misalnya menghasilkan sampah 1 ons, maka dikalikan sekian ribu orang menghasilkan sampah yang sangat banyak. Demikian halnya dengan limbah, misalnya limbah toilet dari setelah menggunakan toilet di kakus atau BAB, BAK, buang air besar, buang air kecil. Dapat dibayangkan kemanakah sampah-sampah itu dibuang. Tentunya tidak mungkin membuang secara langsung ke kapal, karena hal itu dapat mengotori, mencemari laut dan biota laut yang ada. Sahabat-sahabat, di kapal pesiar pun selain setiap orang menghasilkan sampah, juga aktivitas seperti di dapur, di room, atau di lain sebagainya, itu menghasilkan sampah juga sahabat-sahabat. Seperti di dapur misalnya bekas kulit buah-buahan, ataupun juga sampah-sampah tulang belulang dari daging-daging yang ada di kapal pesiar untuk disajikan, untuk diolah menjadi makanan di kapal pesiar tersebut. Oleh karena itu, International Maritime Organization atau IMO, organisasi yang menaungi tentang kemaritiman, yang beranggotakan perusahaan kapal pesiar, kapal kargo, kapal tanker dan sebagainya, sudah meratifikasi suatu aturan, yaitu tentang maritime pollution. Karena hal tersebut berkenaan dengan sampah dan limbah yang dihasilkan dari kapal-kapal tersebut untuk kemudian diolah sebagaimana mestinya. Dan Marpol ini dikenal dengan Marpol 73 karena diratifikasinya atau diadopsinya oleh IMO itu pada tahun 1973, dan kemudian di tahun 1978 Marpol ini juga diadopsi tentang limbah minyak. Karena apa? Karena setelah berkesinambungan bahwa kapal minyak tersebut dirasa
terlalu riskan untuk terjadi kebocoran ataupun pencemaran laut. Maka Marpol ini dikenal dengan Marpol 78 garis miring Marpol 73 garis miring 78. Adapun tentang Marpol ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu bagian pertama yaitu pencegahan polusi oleh minyak. Yang kedua, pencegahan polusi zat cair berbahaya. Yang ketiga, pencegahan polusi dari zat berbahaya dalam bentuk kemasan. Kemudian yang keempat adalah pencegahan polusi dari air kotor atau limbah. Yang kelima adalah pencegahan polusi oleh sampah. Dan yang keenam, pencegahan polusi udara akibat gas. Kebetulan saya sudah menyusun konsep sesuai dengan pengalaman saya di kapal, dan juga saya mencari literatur yang lainnya. Sahabat-sahabat, begitu concernnya perusahaan-perusahaan kapal pesiar terhadap penanganan limbah dan sampah ini, di setiap kapal itu ada seseorang yang bertugas mengontrol, mengawasi, dan juga memanage pengolahan sampah dan limbah. Itu disebut dengan environmental officer. Bagaimana itu tentang pengolahan limbah yang dihasilkan, pengolahan air yang bisa dikonsumsi lagi untuk tamu dan para kru yang ada di kapal pesiar. Sahabat-sahabat, ketika seseorang dengan sampah yang telah dihasilkan, itu di kapal pesiar akan menuju ke suatu tempat yang dinamakan insenerator. Insenerator ini terdiri atas beberapa mesin, diantaranya mesin shredder. Mesin shredder ini adalah untuk penghancur sampah, baik itu sampah organik, baik itu sampah non-organik, dan juga mesin untuk pembakar, karena setelah dihancurkan sampah itu akan dibakar. Juga mesin press ketika sampah-sampah yang kiranya bisa didaur ulang itu dipres sedemikian rupa, dipak agar terlihat rapih. Ketika seseorang memasuki ruangan insenerator, itu seseorang tersebut harus menyortir sampah berdasarkan jenisnya, dan dia juga harus menggunakan alat pelindung diri seperti misalnya masker, sarung tangan, dan juga kacamata, karena dikhawatirkan ada sesuatu yang bisa membahayakan dirinya. Dan sampah itu kalau di kita, sampah itu biasanya dibagi kepada 3 golongan besar: sampah organik, sampah non-organik, dan sampah berbahaya. Kalau di kapal pesiar, sampah itu dibedakan menurut jenisnya, seperti contohnya pecahan kaca dari botol misalnya, ataupun sampah botol itu dipisahkan, dan juga botol dipisahkan berdasarkan warna. Ada botol warna bening, botol warna hijau, botol warna coklat. Itu akan ditempatkan ke dalam suatu ember-ember besar dan kemudian akan dihancurkan. Selanjutnya sampah itu akan di-unloading dan oleh suatu pihak akan didaur ulang kembali. Kemudian ada sampah batu baterai, karena batu baterai ini sudah kita maklumi mengandung zat-zat berbahaya, jadi harus dipisahkan ke dalam wadah terpisah. Kemudian sampah aluminium atau cans dari bekas soft drink juga itu bisa didaur ulang, disimpan di suatu tempat untuk kemudian dipres dan dipak secara rapih. Kemudian juga suatu saat di port tertentu akan di-unloading.
Demikian halnya dengan botol-botol plastik, bekas air minuman kemasan, sama halnya seperti di kita, bisa dipisahkan dan kemudian dipres, dipak sedemikian rupa rapih dan di unloading di suatu tempat. Demikian halnya dengan sampah elektrik seperti kabel-kabel, bekas remote yang tidak terpakai, bekas keyboard komputer yang tidak terpakai, itu akan dipisahkan dalam suatu tempat khusus. Sedangkan sampah seperti baju, sepatu, bantal, kain-kain yang tidak terpakai itu dimasukkan ke dalam suatu mesin untuk dipak, di-packing sedemikian rupa, karena di kapal ini tidak sembarangan, tidak semuanya teratur, dipak sedemikian rupa agar terlihat rapih, karena ketika unloading itu pihak luar bisa dengan mudah mengemasnya dalam sebuah truk atau alat angkut tertentu. Sedangkan sampah-sampah yang di luar saya sebutkan tadi, seperti misalnya tulang belulang atau plastik-plastik kecil, bekas pembungkus, kertas, karton yang kecil-kecil, itu akan dimasukkan ke dalam suatu mesin bernama mesin shredder. Jadi mesin ini setelah dimasukkan akan dicacah atau digiling, dihancurkan, dan kemudian masuk ke insinerator untuk dibakar. Karena apa? Karena di dalam kapal pesiar sampah-sampah itu yang tidak bisa didaur ulang itu langsung dicacah, dihancurkan, dan dibakar. Dan apabila sudah penuh, mesin insinerator ini abunya akan dikumpulkan di suatu tempat dan juga akan di-unloading di suatu port tertentu. Kemudian untuk sampah-sampah seperti jerigen atau kontainer bekas chemical tertentu, baik itu misalnya untuk keperluan laundry, untuk keperluan galei, untuk keperluan engine, jerigen-jerigen itu akan ditampung, dikumpulkan suatu tempat, dan nantinya sama akan di-unloading di suatu tempat. Dan untuk sampah medikal, ini adalah sampah yang memerlukan perhatian khusus karena dikhawatirkan bisa terjadi kontaminasi dari suatu bibit penyakit tertentu. Dan dari sampah medikal ini biasanya dimasukkan ke dalam suatu plastik berlambang biohazard, artinya berbahaya, dan mendapatkan penanganan khusus. Tadi kita berbicara tentang sampah, sekarang kita berbicara tentang limbah. Limbah di kapal pesiar itu limbah di kapal pesiar itu dihasilkan misalnya dari limbah kimia. Biasanya kimia untuk sanitasi alat-alat tertentu. Kalau di kita mungkin istilahnya itu disinfektan. Karena apa? Karena dalam suatu waktu tertentu di kapal pesiar memerlukan sanitasi oleh kimia khusus, dan itu ada masa kadaluarsanya. Kalau ada kadaluarsa, itu dimasukkan ke dalam suatu drum tertentu, dan nanti pihak insinerator ataupun environmental officer akan menanganinya lebih lanjut. Dan yang lain, limbah kimia ini yang saya ketahui limbah dari dry cleaning atau dari mesin dry cleaning, misalnya dari water kondensatnya, kemudian dari minyaknya dry cleaning itu sendiri yang disebut dengan solvent. Itu apabila pergantian akan dimasukkan ke dalam suatu jerigen khusus juga dan untuk penanganan lebih lanjut. Kemudian limbah yang selanjutnya adalah limbah kamar mandi, yaitu dari shower, dari wastafel atau zinc. Itu limbah tersebut dinamakan dengan istilah gray water. Jadi kalau kita menggunakan kamar mandi, kemudian dari shower itu airnya masuk,
dan kemudian juga dari laundry, air bekas pencucian, pengolahan dari mesin laundry itu masuk ke suatu pipa tertentu, suatu tank tertentu, itu dinamakan dengan grey water. Dan juga limbah terakhir adalah limbah toilet atau dari kakus. Maksudnya apabila kita BAB atau BAK, buang air besar atau buang air kecil, itu diistilah juga medical, limbah dari medical yang bersifat cairan, misalkan dari sinknya medical atau wastafelnya medical, itu larinya ke pipa dan ke tank yang disebut dengan tank istilah black water. Dan itu limbah-limbah grey water dan black water diolah sedemikian rupa dalam mesin yang disebut dengan bioreaktor. Dan limbah tersebut setelah diproses sedemikian rupa akan menghasilkan air bersih, dan itu kemudian akan dilepas atau discharging itu dalam 12 mil atau sekitar 19 km dari darat. Kapal dengan proses tertentu akan melakukan discharging atau pengeluaran air limbahan tersebut. Jadi air tersebut tidak akan mencemari lingkungan biota laut. Sahabat-sahabat, untuk penanganan sampah dan limbah ini di perusahaan kami menerapkan sistem zero tolerance. Apa itu zero tolerance? Ya istilahnya kalau kata kasarnya tidak ada ampun. Seperti contohnya ketika crew member sedang menikmati masa santainya, misalkan merokok di suatu open deck, jadi itu harus ada jarak kurang lebih 1 meter dari jendela kapal yang berhubungan ke laut. Itu dikhawatirkan abu rokok walau sedikit pun itu diharapkan tidak boleh mencemari laut. Dan saya pernah menjumpai seseorang yang merokok, entah karena itu tidak tahu, entah karena itu sengaja. Crew member itu setelah merokok puntungnya dengan seenaknya dibuang di laut, dan itu terekam kamera CCTV. Akhirnya setelah melalui kapten hearing, ibaratnya disidang oleh eksekutif komite, kapten, staf kapten, hotel direktur, chief engineer, dan HR manager, crew member tersebut karena kebijakan perusahaan kami adalah zero tolerance, crew member tersebut dipecat. Itu betapa sangat concernnya kami terhadap lingkungan hidup ataupun biota di laut. Sahabat-sahabat, dari pemaparan tadi kita bisa mengambil kesimpulan betapa laut itu adalah anugerah Tuhan yang sangat penting fungsinya. Karena apa? Karena dari laut kita bisa memanfaatkan untuk kehidupan kita, seperti airnya bisa diolah menjadi garam, ikannya bisa dijadikan barang konsumsi, keindahan alamnya bisa kita nikmati sebagai objek wisata. Oleh karena itu sudah sewajibnya kita setiap individu menjaga kelestarian laut dan biota lautnya, pun juga oleh perusahaan-perusahaan kapal pesiar, termasuk di dalamnya perusahaan kapal pesiar kami. Jadi andaikan laut sudah tercemar, barangkali kita tidak bisa lagi untuk bisa menikmatinya, baik itu airnya, ikannya, atau keindahan alamnya. Sahabat-sahabat, dari uraian di atas dapat saya simpulkan, pertama, sampah di kapal pesiar dibuang di incinerator room, dan sampah itu sebelum dibuang itu harus dipisah-pisah, disortir berdasarkan jenisnya. Ada sampah yang bisa didaur ulang dan sampah yang tidak bisa didaur ulang. Kalau sampah yang bisa didaur ulang seperti misalnya
pecahan kaca dari botol, aluminium cans, kemudian kaleng-kaleng, kemudian aerosol. Aerosol itu seperti misalnya pengharum ruangan. Aerosol ini harus dipisah secara khusus karena kalau dimasukkan ke insinerator itu dikhawatirkan akan meledak. Kemudian kardus-kardus bekas itu akan dipak, semuanya juga akan dipak sedemikian rupa, dibikin rapih untuk kemudian suatu saat di unloading atau dibuang di suatu tempat, di suatu port tertentu. Dan kemudian untuk limbah, itu limbah dari limbah kimia, dari limbah kamar mandi, dan limbah toilet yang bisa didaur ulang itu akan yang tidak bisa didaur ulang itu akan ditempatkan di suatu tempat untuk kemudian diadakan penanganan lebih lanjut. Dan limbah yang bisa didaur ulang seperti misalnya limbah kamar mandi, limbah toilet itu akan diproses dalam suatu mesin yang bernama bioreaktor. Dan kemudian setelah menjadi air bersih akan discharging di laut dengan jarak 12 mil dari darat atau sekitar 19 km dari darat. Sahabat-sahabat, mungkin gambar-gambarnya nanti akan saya lampirkan, bagaimana gambar mesin shredder, mesin insinerator, dan sebagainya akan saya sertakan lampirkan. Baik sahabat-sahabat, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon sahabat-sahabat untuk bisa subscribe channel YouTube saya untuk kemudian bisa menjadi motivasi bagi saya agar bisa membuat konten-konten video yang sekiranya bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah mensubscribe. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan balasan untuk sahabat-sahabat semua. Demikian video saya saat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan sahabat-sahabat. Saya mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.